Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat sore saudara sekalian, selamat bertemu dengan saya kembali dengan Romo Daniel. Ini tanggal 27 Maret tahun 2023. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu mengenai Arianisme. Jadi ini Arianisme bagian B ya, pelajaran Arianisme bagian B. Nah, kita setelah belajar dari minggu hari Senin yang lalu, landasan daripada munculnya ajaran Arianisme ini yang ya sekarang bentuknya menjadi saksi Yehova atau juga Unitarian di dalam menolak keilahian Yesus, yaitu dasar daripada filsafat Platonisme mengenai monas, yaitu yang satu, di mana yang satu itu tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat dibagikan kepada yang lain, hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu tidak mungkin kalau ada yang satu ini yang sebenarnya cara pikir Yunani, tetapi itu dikaitkan dengan penyataan Alkitab Allah itu satu. Tetapi Allah yang satu dalam Alkitab ini kita lihat dia punya firman, dia punya roh. Sementara di dalam ajaran yang satu atau monad atau monas dari keyakinan Platonisme itu bukan begitu. Ya sudah, satu tak terbagi-bagi. Sehingga kalau ada firman, nah, firman itu bukan dari bagian daripada monas itu. Firman itu tadinya tidak ada, lalu baru diciptakan. Oleh karena itu, karena monas itu tidak punya sesuatu yang dapat dibagikan kepada sesuatu yang lain di dalam dirinya, sehingga logos itu dianggap sebagai logos di dalam filsafat Yunani, yaitu semacam makhluk antara Allah. Dia bukan sepenuhnya Allah, tapi juga bukan seperti manusia, sehingga dia itu adalah pencipta yang diciptakan, namanya demiurgos. Oleh karena itu mereka menolak Yesus berkodrat ilahi dan satu dengan Allah, dikarenakan cara pikir daripada filsafat Platonisme ini mengenai hubungan antara monas dan demiurgos. Demiurgos meskipun untuk yang menciptakan, menjadi pengantara Allah dalam menciptakan dunia, tetapi dia sendiri diciptakan, sehingga Arius mengatakan bahwa pernah ada waktunya di mana firman Allah atau anak Allah itu pernah tidak ada. Dan itu yang akhirnya menjadi padahal itu adalah ajaran gereja dari semula, yang sudah kita bahas beberapa session dari pelajaran kita ini. Oleh karena itu akhirnya itu menjadi huru-hara dalam gereja waktu itu. Nah, terutama saksi Yehova telah menulis sebuah, ya saksi Yehova itulah bentuk dari Arianisme di zaman modern ini ya. Makanya itu yang kita bahas, karena saudara mungkin sudah tidak ketemu dengan Arianisme dalam bentuknya yang dulu. Mungkin memang ada gereja baru yang menamakan dirinya Katolik Arianisme katanya gitu, atau Ortodoks Arianisme. Saya tidak tahu, itu aliran dari Amerika biasanya gitu-gitu. Tapi tapi itu tidak begitu terkenal ya. Yang terkenal ajaran Arianisme di dalam dunia kita di Indonesia ini adalah saksi Yehova dan Unitarianisme yang menolak juga keilahian Yesus. Nah, terutama saksi Yehova telah menulis suatu buku kecil, buklet, yang berjudul Haruskah Kita Percaya Pada Trinitas? Di mana di dalam buku kecil ini mereka menyimpulkan semua argumen mereka di dalam menentang ajaran Trinitas atau ajaran Tritunggal. Alasan kita sebutkan buklet kecil ini, yang khusus ini, adalah bahwa di dalamnya itu saksi Yehova menuliskan, dan tulisan mengandung kesalahan-kesalahan logis, kesalahan-kesalahan sejarah, kesalahan filsafat, dan kesalahan-kesalahan eksegese terhadap ayat-ayat Alkitab itu sendiri.
Dan sebagian itu kemarin sudah kita bahas, jadi beberapa hari ini sudah kita bahas kesalahan-kesalahan itu, ya. Kebanyakan daripada buklet ini membahas tentang argumen-argumen yang non Alkitab, misalnya sejarah gereja. Tapi ketika mereka atau argumen itu, dan itu adalah posisi resmi Saksi Yehova, memberikan pembeberan secara positif atas argumen-argumen Alkitab mereka melawan Tritunggal, hanya 4 teks saja yang mereka dapat ajukan. Nah, mari kita bahas 4 teks ini menggunakan ilustrasi daripada sifat kesalahan hermeneutik atau cara penafsiran Arianisme ini. Ayat yang digunakan adalah, pertama adalah Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ya. Jadi kata yang diterjemahkan sebagai, ya ini yang berkata ini adalah hikmat, ya. Dalam Alkitab ini dikatakan hikmat. Jadi dalam konteks ini yang berbicara adalah hikmat. Coba Amsal 8 ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru? Ya, bukankah hikmat berseru-seru? Dan kata hikmat ini dianggap sebagai nama atau gelar untuk Yesus menurut 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Berarti dalam ayat ini, Kristus disebut hikmat Allah. Kita juga baca 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Oleh Allah, Yesus menjadi hikmat bagi kita. Oleh karena itu akhirnya tafsiran mereka, karena Yesus itu hikmat, maka yang berbicara dalam Amsal pasal 8 itu adalah Yesus itu sebagai hikmat. Di mana sebagai hikmat, Yesus mengatakan, Tuhan menciptakan aku, apa katanya tadi? Pasal 8 ayat 2. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Dengan demikian, hikmat di dalam Amsal pasal 8 itu adalah ciptaan yang pertama dan sebagai yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Jadi itu menunjuk kepada Yesus sebelum jadi manusia. Karena Yesus yang kata mereka adalah hikmat ini mengatakan bahwa dia diciptakan oleh Allah, dengan demikian dia bukan Allah. Mari kita lihat apakah hikmat yang dimaksud dalam 1 Korintus 1 dengan hikmat yang dimaksud dalam Amsal ini sama. Mari kita baca. Kita baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke 21 sampai 24. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi hikmat di sini dikontraskan dengan kebodohan. Berarti intinya menunjuk personifikasi dari intelek daripada Allah, pikiran, akal, budinya Allah. Ya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi di sini hikmat di sini tidak berbicara tentang Yesus, tetapi tentang sifat Allah yang memiliki akal budi.
Dan akal budi Allah itu sifatnya hikmat, bukan bodoh. Meskipun orang dunia menganggap pemberitaan Injil itu suatu kebodohan. Tapi terus orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Tanda apa? Tanda mujizat. Terutama tanda bahwa Yesus itu Mesias. Yang menurut keyakinan Yahudi, Mesias atau Hamasyiah itu akan datang sebagai orang biasa, anak Daud, yang merupakan jenderal yang sangat gagah, yang akan menuntun orang Yahudi menjadi raja mereka untuk memerangi orang-orang Romawi dan mengalahkan orang Romawi dan mengangkat bangsa Yahudi mempunyai derajat akan mengalahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah lainnya. Nah, ini tanda yang dicari. Sementara orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Hikmat itu dalam bahasa Yunaninya Sophia. Maka orang Yahudi yang mencintai Sophia, bahasa aslinya filosofia. Jadi yang dimaksud hikmat orang Yunani ini adalah filsafat Yunani. Makanya orang Yunani terkenal dengan banyak ahli filsafatnya. Karena itu yang dicari, filsafat. Ada Plato, ada Aristoteles, ada siapa lagi? Parmenides, dan banyak-banyak ahli filsafat Yunani lainnya. Itu yang dicari orang Yunani. Jadi, kalau orang Yahudi menghendaki tanda kemesiasan Yesus untuk mengalahkan bangsa Romawi, orang Yunani mencari hikmat, yaitu hikmat daripada spekulasi filsafat mereka. Nah, tetapi kami, maksudnya para rasul dan orang Kristen, memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi bukan cari tanda seperti yang dimaksud orang Yahudi, bukan cari hikmat dalam filsafatnya Yunani, ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Jadi Kristus yang disalibkan bagi orang Yahudi batu sandungan. Mana mungkin dia itu Hamasyiah, mana mungkin dia itu Mesias yang kami nantikan. Bukan saja ia tidak dapat mengalahkan bangsa Romawi, malah dia disalibkan dengan sebagai penghukuman yang amat keji, hina dan rendah. Tidak mungkin dia itu Mesias. Makanya klaim Yesus sebagai Mesias yang disalibkan itu bagi orang Yahudi merupakan sandungan. Tidak mungkin itu Mesias. Ya. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, maksudnya orang Yunani sini, suatu kebodohan. Ya bodoh lah. Masa orang mati disalib, dikuburkan, kok dianggap sebagai puncak dan dasar dari keyakinan? Sangat tidak berhikmat, sangat tidak falsafati gitu. Kalau menggunakan pikirannya orang Yunani. Jadi dia bilang bodoh itu. Masa orang mati dianggap sebagai landasan daripada iman mereka gitu ya. Kalau digunakan bahasa yang gampang itu. Oke dah. Orang Yahudi tersandung, orang Yunani menganggap berita salib yang Yesus yang tersalib itu sebagai kebodohan. Tetapi, nah ini kontrasnya, untuk mereka yang dipanggil, maksudnya orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kok bisa kekuatan Allah? Iya, karena melalui Kristus dosa dikalahkan, melalui Kristus iblis dilumpuhkan, melalui Kristus, melalui kebangkitannya kematian dikalahkan, dan akhirnya kemanusiaan itu dimuliakan dan diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukankah itu tindakan kekuatan yang luar biasa? Melebihi dari kekuatan seorang Mesias yang datang untuk memimpin orang Yahudi melawan bangsa Romawi. Makanya bagi orang Kristen, tanda dan kekuatan Allah itu bukan terletak pada kemenangan atas bangsa Romawi, tetapi kemenangan atas dosa, iblis, dan maut, serta pemuliaan manusia di sebelah kanan Allah melalui tubuh Kristus yang dimuliakan itu.
Nah, demikian juga Kristus adalah kekuatan Allah. Dari itu, dan hikmat Allah. Mengapa hikmat Allah? Karena sekarang Kristus melalui kemenangannya atas kematian, atas dosa, itu menjadi kerangka pikir yang baru dari orang Kristen di dalam mengerti Allah itu siapa, di dalam mengerti arti hidup ini siapa, apa itu artinya kita ditebus, apa artinya kita itu nanti dimuliakan dalam Kristus, apa artinya kita keselamatan. Itu adalah suatu pemberi menjadi landasan dan kacamata untuk melihat secara hikmat tentang kehidupan ini. Jadi Kristus melalui kematian, melalui penyaliban, penguburan dan kebangkitannya itu akhirnya menjadi sarana orang Kristen tanda kutip berfilsafat tentang hidup. Jadi Kristus menjadi hikmat dalam arti itu. Tapi ini bukan hikmat dalam arti yang dimaksud di Amsal pasal 8 itu. Di sini Kristus disebut hikmat karena melalui Kristus sekarang orang Kristen dapat melihat tentang Allah itu secara berbeda, sehingga dimengerti keesaan Allah itu dalam pengertian Tritunggal, dimengerti bahwa keselamatan itu adalah akibat daripada pemberian hidup yang kekal akibat Kristus mengalahkan kematian oleh kebangkitannya. Dan itulah mengapa Kristus menjadi hikmat. Maka dikatakan di sini, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Menjadi hikmat bagi mereka untuk melihat situasi, melihat realita di dalam ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh Allah maksudnya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Menjadi hikmat bagi kita gitu loh. Jadi Kristus bukan hikmat itu sendiri seperti yang digambarkan di dalam Amsal pasal 8. Dia menjadi hikmat bagi kita karena dia memberikan cara pandang yang baru tentang kehidupan, tanda kutip menjadi filsafat yang baru di dalam memandang kehidupan, bukan filsafatnya orang Yunani lagi. Jadi hikmat yang ada dalam 1 Korintus 24, 1 Korintus 1 ayat 24 dan ayat 30 itu tidak ada kaitannya dengan hikmat yang ada di dalam Amsal pasal 8 itu. Coba kita lihat di sana. Ya. Kita lihat lagi Amsal pasal 8, kita baca ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Ya, ternyata hikmat itu disamakan dengan kepandaian. Di mana dalam Alkitab dikatakan Yesus itu kepandaian? Enggak kan? Enggak ada kan? Tidak ada dalam Alkitab Yesus disebut kepandaian. Padahal dalam Amsal, hikmat itu juga disebut kepandaian. Terus kita baca juga di dalam ayat yang ke 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Oke. Hikmat kepandaian ya, disamakan dengan kepandaian. Jadi ini personifikasi dari sifat apa ya? Sifat kebijaksanaan Allah gitu loh. Jadi perangkat perangkat kalau digunakan bahasanya manusia itu, perangkat intelektualitas Allah itu digambarkan sebagai hikmat, kepandaian. Kita tambah lagi dalam 12. Aku hikmat, kalau ini benar Yesus, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tinggal bersama kecerdasan. Kalau hikmat ini adalah Yesus, kecerdasan siapa terus? Petrus. Terus? Dan aku mendapat pengetahuan dan pengetahuan ini siapa? Paulus. Apa begitu? Harus konsisten dong. Kalau hikmat itu Yesus, kecerdasan ini siapa? Lalu, apalagi kepandaian itu siapa? Dan saudara tidak akan dapat menemukan siapa ini. Karena itu memang yang dimaksud bukan tentang menunjuk kepada Yesus. Itu adalah kebijaksanaan ilahi. Personifikasi dari kebijaksanaan ilahi. Ya. Terus,
kita dan di dalam kebanyakan kata-kata hikmat ini, vocabulary atau kosakata hikmat ini ada 77 jumlahnya di dalam Perjanjian Lama, dan yang 54 itu dapat kita jumpai dalam sastra puisi atau sastra hikmat. Misalnya dalam Ayub disebutkan 13 kali, dalam Amsal disebutkan 29 kali, di dalam Pengkhotbah disebutkan 12 kali. Dan hikmat itu sendiri dapat merujuk kepada hikmatnya manusia. Contoh, kita baca Ayub 4 ayat 21. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Tanpa hikmat, maksudnya hikmat manusia di sini. Ya. Kita baca dengan bahwa ini juga bisa berarti hikmatnya Allah. Ayub 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Hikmat ilahi itu dapat ditemukan di dalam rasa takut akan Allah itu sendiri. Kita baca Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu apa artinya itu kalau begitu? Atau permulaan untuk bertemu Yesus takut akan Tuhan, apa itu? Bukan itu maksudnya. Permulaan hikmat ilahi untuk mendapatkan hikmat ilahi itu ada rasa takut akan Tuhan, takut untuk melanggar hukum-hukumnya, takut untuk berbuat dosa. Nah ini, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan hikmat yang ada di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 30 itu, ya. Dengan hikmat ini manusia dapat menghidupi kehidupan yang baik, yang bahagia, dengan memberikan kepadanya perspektif ilahi untuk masalah-masalah kehidupan dan untuk pencobaan-pencobaan yang dialaminya. Nah, kadang-kadang memang seperti yang kita baca sekarang ini di dalam Amsal pasal yang ke-8 ini, hikmat atau bahasa Ibraninya hokmah, yang bahasa Yunaninya Sophia, memang kadang-kadang dipersonifikasikan, digambarkan sebagai orang di dalam kitab suci. Dan itu misalnya di dalam kitab-kitab yang kita sebut sebagai kitab Deuterokanonika dalam gereja Katolik, atau kita sebut sebagai kitab-kitab Anaginoskomenon dalam gereja Ortodoks, yaitu kitab Kebijaksanaan Salomo, kitab Yesus bin Sirah, dan kitab Baruch. Di sana digunakan banyak hikmat itu dipersonifikasikan sebagai orang. Di dalam kitab Amsal, hikmat ilahi atau hikmah yang kita bicarakan ini itu digambarkan sebagai perempuan yang memperingatkan dan memberi nasihat pada manusia untuk menyingkiri dosa. Baca Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Oke, apakah itu Yesus? Yesus teriak-teriak di jalan-jalan gitu. Apalagi kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, kelihatan memang itu bentuknya perempuan. Wisdom calls aloud outside. Hikmat itu berseru di luar, maksudnya di jalan-jalan. She, nah ini bukan he, dia laki-laki, tapi she, dia perempuan, raises her voice, menyerukan suaranya in the open squares, di lapangan-lapangan, di alun-alun yang terbuka. Jadi, she cries out in the chief concourses. Dia berseru, ya, di
Coba di dalam bahasa menggunakan istilah apa ayat 21 itu? Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di atas tembok-tembok dia berseru. Dia di sini menggunakan she. Kalau ini perempuan, dalam bahasa Ibrani-nya gendernya perempuan. Apakah mungkin itu Yesus? Taruhlah itu hanya perumpamaan. Mengapa kalau itu Yesus yang laki-laki wujudnya diumpamakan sebagai perempuan? Jelas itu tidak menunjuk pada Yesus karena mempunyai gender yang perempuan. Kita baca lagi. Amsal 8 ayat 1 sampai 3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Oke, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di mana bahasa Inggris memang dibedakan antara he perempuan dan he laki-laki, dia perempuan dan dia laki-laki, ya. Di dalam ayat 8 pasal 8 ayat 1 sampai 3. Does not wisdom cry out? Bukankah hikmat berseru-seru? And understanding lift up her voice. Dan pengertian itu mengangkat suaranya. Ternyata wisdom atau hikmat disamakan dengan pengertian. Di mana dalam Alkitab Yesus pernah disebut sebagai pengertian. Ya. She, dia, takes her stand. Dia berdiri by the gates, di pintu-pintu gerbang, at the entry of the city, pada jalan masuk dari kota, at the entrance of the doors, dan pada jalan masuk pintu-pintu. Ya kan? Jadi di sini hikmat itu diumpamakan sebagai perempuan dengan menggunakan gender perempuan. Ya. Bagi melarikan diri dari sifat kewanitaan mengenai personifikasi dari hikmat di dalam kitab Amsal ini, saksi-saksi Yehova di dalam terjemahan Alkitab buatan mereka sendiri yang disebut sebagai Alkitab terjemahan dunia baru menerjemahkan kata ganti untuk hikmat ini dari bentuk perempuan menjadi bentuk netral itu. Padahal bahasa Ibrani she, kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu perempuan. Tapi oleh saksi Yehova untuk menghindari itu, mereka berani menafsirkan secara ngawur ini, yaitu dijadikan it. Ya, di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ini adalah merupakan terjemahan yang dipalsukan secara sengaja untuk menghindari sifat feminin dari personifikasi dari hikmat tadi. Bukannya mereka tunduk kepada ajaran kata Alkitab, mereka memperkosa tafsiran mereka terhadap ayat Alkitab itu untuk supaya sesuai dengan ajaran sesat mereka. Ya. Terjemahan orang Yahudi atas Amsal 8 ayat 22 ini adalah demikian. Di dalam Midras dari Kejadian 1 ayat 6 dan di dalam Misnah itu bagian-bagian dari Talmud ya. Dari Abot pasal 6 ayat 10 dan di Talmud Babylon, hikmat itu diterjemahkan sebagai merujuk kepada kitab Torah dari Allah. Mereka tidak pernah mentafsirkan ini menunjuk kepada Mesias. Dan tak ada pula kita jumpai tafsiran secara mesianik di dalam tulisan Plato atau di dalam kitab-kitab pseudepigrafa Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab semacam ya kitab-kitab yang ditulis bukan kitab bagian Alkitab, sastra rohaninya orang Yahudi yang ditulis menggunakan nama-nama palsu dari tokoh Alkitab. Banyak kitab Henoch.
bukan Henoh yang nulis, tapi dikatakan itu ditulis oleh Henoh, ya, atau perjanjian Abraham. Ya, bukan Abraham yang nulis, tapi dinamakan atas nama Abraham. Inilah kitab yang disebut sebagai pseudepigrafa. Seorang sarjana Alkitab, Dr. Kenneth Ganser, menunjukkan bahwa hikmat di dalam Amsal 8 itu lebih baik diambil sebagai personifikasi dari sifat-sifat ilahi yang dilakukan oleh Allah atau yang diterapkan oleh Allah di dalam penciptaan segala sesuatu, yang juga Dia berkenan untuk mencurahkan itu pada manusia agar memimpin mereka kepada hidup yang benar. Jadi ini bukan gambaran tentang Yesus maupun sebagai Yesus sebelum jadi manusia. Bukan. Wisdom atau hikmat bukan logos. Ya. Sebagai suatu sifat ilahi, hikmat itu dikatakan sebagai yang dilahirkan. Coba kita baca dari ayat yang ke-22 tadi, pasal 8. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan menciptakan aku. Tuhan membawa aku keluar, menjadikan aku sebagai ciptaan yang mula-mula. Dalam arti bahwa hikmatnya Allah ini tidak dinyatakan secara terang-terangan sampai Dia menciptakan alam semesta ini. Jadi hikmat itu adalah penyataan secara terang-terangan dari hikmat ilahi sebagaimana dilihat di dalam penciptaan. Ini yang dimaksud menurut salah satu dari sarjana Alkitab. Kalau saya sendiri melihat hikmat itu sebagai cetak biru, sebagai blueprint sebelum Allah belum menjalankan ciptaannya atau menjadikan ciptaannya. Dia sudah punya rencana apa yang mau dibuat. Nah, waktu Dia membuat itulah Dia melihat kepada rencana ini. Coba kita baca di dalam Ayub pasal 28. Ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Hikmat itu dari manakah datangnya? Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Oke, contoh hikmat disamakan dengan akal budi di sini. Terus? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Artinya tidak dapat diketahui oleh makhluk. Terus? Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Maksudnya alam kematian pun mereka tidak tahu. Misalkan alam kematian itu digambarkan sebagai tempat yang curang, yang dalam gitu. Kami tidak tahu gitu loh. Terus? Allah mengetahui jalan ke sana. Berarti hanya Allah yang tahu jalan kepada hikmat itu. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Ya, kediamannya kadang kediamannya di dalam diri Allah sendiri gitu maksudnya. Karena kan sifatnya Allah. Terus? Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Artinya kan Allah itu maha tahu, melihat segala sesuatu. Terus? Ketika Ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Maksudnya ketika Dia mulai mencipta ini, maka dikatakan menetapkan kekuatan angin, mengatur banyaknya air, membuat ketetapan bagi hujan, jalan bagi kilat guru. Itu adalah pada waktu Dia mencipta. Ayat 27. Ketika itulah Ia melihat hikmat. Nah, ketika itulah Dia melihat hikmat. Seperti seorang arsitek kalau membangun rumah, lihat cetak birunya. Ukuran ini berapa, ini digambarkan seperti orang membuat rumah di sini. Jadi hikmat itu semacam cetak biru
atau rancangan awal yang ada di dalam Allah sebelum ciptaan terjadi. Oleh karena itu sebelum ada ciptaan, yang ada ya hikmatnya dulu. Sama seorang arsitek sebelum bangun rumah, rancang bangunnya cetak birunya ada dulu gitu loh. Maka dikatakan di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-22 tadi, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Iya toh, arsitek menciptakan cetak birunya dulu sebagai permulaan dari pekerjaannya membuat rumah, kan gitu. Maka dikatakan di sini Tuhan menciptakan aku, dan ingat bahwa aku di sini adalah hikmat, dan hikmat itu bukan Yesus. Hikmat itu adalah rancangan kebijaksanaan yang tersimpan dalam diri Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya tentunya. Pekerjaan untuk mencipta sebelum ada ciptaannya, maka yang diciptakan dulu adalah rancangan cetak birunya. Rancangannya dulu. Di dalam kemahatauannya, di dalam akal budinya, di dalam kecerdasannya, di dalam hikmatnya itu. Terus, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, ya tentunya. Kalau sebelum ada ciptaan, kan ada rencana dulu. Itulah rencana ini tersimpan dalam hikmat ini. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Tentunya sebelum adanya bumi harus ada rancangannya dulu. Orang tidak akan membuat rumah lalu rancangannya baru dibuat, tidak mungkin itu. Maka sebelum ada rumahnya dibuat, cetak birunya ada. Maka sebelum bumi dibuat, rancangannya sudah ada. Cetak biru ilahinya sudah ada, ya toh? Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, ya telah muncul dalam pikiran Allah. Sebelum ada sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Telah muncul dalam pikiran Allah. Rancangan-rancangan ini sebelum itu terjadi. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ya tentunya kan tadi di dalam Ayub pasal 28 tadi, coba kita baca lagi. Ayat 26-27. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat buruh, ketika itulah ia melihat hikmat. Ketika itulah dia melihat hikmat. Jadi pada waktu dia menciptakan ini satu-satu dilihat menurut rencananya gimana dalam hikmat itu, di dalam cetak birunya itu. Maka ketika dikatakan di situ, ya, ketika ayat 27 dari pasal Amsal 8, ketika mempersiapkan langit aku di sana, tentunya karena itu yang dilihat. Ketika ia menggaris langit, kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan anganan di atas dan mata air samudera raya meluap deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Kata anak ini tidak ada dalam bahasa Islamnya. Kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya. When he assigned to the sea its limit, ketika dia menetapkan pada lautan batasannya, so that the waters would not transgress his command, supaya air-air itu tidak melanggar perintahnya. When he marked out the foundation of the earth, ketika dia menandai pondasi dari bumi, then pada waktu itu I was beside him, aku berada di sebelahnya as a master craftsman, sebagai seorang seorang craftsman itu pembuat pembangun lah, pembangun yang amat cekatan, atau bisa juga kita katakan sebagai mandornya gitu. Mandor pada ciptaan itu, bukan sebagai anak kesayangan. Nah ini terjemahan ini yang membuat orang akhirnya mendapat keuntungan dalam penyesatan orang. Bukan anak kesayangan, bukan beloved child atau beloved son, tetapi master craftsman.
And I was daily his delight, rejoicing always before him. Dia menjadi kesukaannya setiap hari ya, karena setiap kali dia mencipta selalu dia akan merujuk kepada rancangannya tadi. Jadi kalau begitu, di sini tidak berbicara tentang Kristus sama sekali. Dengan mengatakan ini adalah ciptaan yang pertama. Apalagi ada terjemahan yang tidak salah sih. Tapi kenapa dipilih terjemahannya, tidak dipilih kata-kata yang lain yang mungkin lebih cocok untuk tujuan teologi. Coba kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Oke, terus? Permulaan dari ciptaan Allah. Nah ini yang menjadi masalah. Archi tis ketis theos tu theo. Archi daripada ciptaan Allah. Nah archi itu artinya banyak. Artinya awal mula, permulaan, ya. Seperti diartikan pada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya itu archi en archi. Tapi juga berarti sumber asal atau asal usul atau pemimpin. Dari banyaknya makna kata archi ini, kenapa harus dipilih kata-kata ini yang sangat tidak menguntungkan? Coba saya baca dalam bahasa aslinya begini. Ya, untunglah terjemahan baru yang kedua sudah dikoreksi. Ke to angelotis en Laodikia Ecclesias Grapson, dan kepada malaikat gereja yang di Laodikia tuliskan, tade hal-hal ini, legi o amin, kata sang amin, o martis, sang saksi, o pistos, kealitinos, sang saksi yang benar dan yang setia, i archi, permulaan, awal mula, asal usul, pimpinan, tis ketisius, dari penciptaan Allah. Nah, di dalam terjemahan yang lama, TB yang lama, dikatakan permulaan dari ciptaan Allah, sehingga itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang menolak keilahian Kristus. Tetapi untunglah ini sudah dikoreksi. Saya baca di dalam TB yang 2 ini. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Nah, itu benar. Mengapa dia sumber dari ciptaan Allah? Karena dia firman-Nya Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Sesuatu kan dijadikan oleh dia atau melalui dia, melalui firman artinya. Terus? Dan tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi. Tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari binatang, dari tumbuhan, dari manusia, dari malaikat, dari alam semesta. Tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang jadikan negari. Jadi segala sesuatu terjadi melalui firman-Nya Allah, sehingga firman-Nya Allah itu menjadi sumber dari ciptaan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau begitu, kata dilahirkan, diperanakan, ini tidak berbicara bahwa Yesus itu baru diciptakan lebih dulu. Karena hikmat itu tidak berbicara tentang Yesus. Hikmat itu adalah personifikasi tentang sifat-sifat ilahi, sifat kebijaksanaan ilahi itu, ya. Lawan kata dari hikmat adalah kebodohan. Ini juga dipersonifikasikan sebagai seorang wanita di dalam Amsal 9 ayat 13-18. Saya baca terjemahannya bahasa Inggris lagi. Baca bahasa Indonesianya dulu. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata.
Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, di sini kebodohan dalam berbuat dosa, maksudnya membuat orang berbuat dosa itu digambarkan sebagai perempuan. A foolish woman is clamorous. She is simple and knows nothing. For she sits at the door of her house, ya, or sit by the highest place of the city, dan seterusnya. Jadi sebagaimana hikmat itu dipersonifikasikan sebagai wanita, kebodohan juga dipersonifikasikan sebagai wanita. Jika personifikasi dari hikmat itu adalah pribadi yang betul-betul ada, dalam hal ini Yesus, kalau gitu siapa pribadi yang dipersonifikasikan sebagai kebodohan ini? Siapa? Ya seperti saya tanyakan tadi. Kalau hikmat itu diam dengan kecerdasan dan lain-lain tadi, siapa mereka ini? Kalau itu berbicara tentang orang sungguhan, bukan personifikasi. Jadi usaha untuk menggunakan 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dan 30 sebagai bukti bahwa kata hikmat dalam Amsal 8 ayat 1 merujuk pada Yesus, itu adalah kesalahan logis dan kesalahan tafsir, kesalahan hermeneutik. Karena kata hikmat itu mempunyai banyak makna tergantung kepada konteksnya dan tahun di mana buku itu dituliskan. Tidak ada di dalam Amsal tadi yang mengharuskan itu hikmat itu ditafsirkan sebagai Mesias. Tidak seorang rabi pun, tidak seorang bapak gereja pun, ya ada sana sini, tapi itu pendapat pribadi, bukan pendapat secara umum yang melihat pasal ini menunjuk kepada Mesias. Dan tidak ada satupun dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru di mana Mesias digambarkan sebagai seorang wanita. Jadi, kalau memang Mesias digambarkan wanita, seharusnya ada alasan-alasan yang kontekstual yang begitu meyakinkan bagi mentafsirkan wanita itu sebagai Mesias. Tapi tidak ada di sana. Jadi, tidak relevan bagi para penulis anti-Trinitarian. Maaf, bagi para penulis lama mengenai Trinitas menggunakan Amsal 8 ini merujuk pada Kristus. Sebagai saya katakan tadi, ada yang menafsirkan itu, tapi itu secara umum tidak diterima. Satu-satunya alasan bahwa orang-orang Arian merujuk pada Amsal 8 ayat 22 sampai 31 adalah untuk menegaskan bahwa Kristus dalam perjanjian baru itu adalah seorang makhluk yang diciptakan, bukan kekal sebagai ilahi. Maka agar dapat melakukan ini, mereka harus menyalah tafsirkan jenis kelamin dari kata benda Ibrani, kata benda dan kata kerja Ibrani, dan diterapkan secara salah kepada teks perjanjian baru. Ya. Ayat yang kedua yang mereka pakai adalah Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu,
Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Bapa lebih besar daripada aku. Ayat ini menjadi, atau teks ini menjadi teks yang sangat disenangi sejak saat itu digunakan oleh Arius sendiri. Tafsiran Arius adalah bahwa Yesus di sini mengakui bahwa dirinya itu lebih rendah atau lebih kecil dari Sang Bapa di dalam hakikat maupun keberadaannya. Karena dia lebih rendah dari Bapa, maka dia tidak mungkin adalah Allah. Itu tafsirannya. Kesalahan logis yang menggarisbawahi tafsiran Arius ini adalah kesalahan kategori atau mengacaukan dua kodrat dalam Kristus dan menyalah tafsirkan doktrin mengenai keilahian Kristus. Jadi kalau menurut ajaran gereja, ajaran kekristenan dari zaman para rasul, Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini yang saya mendengar di YouTube atau di TikTok. Ada seorang polemikus Muslim mengatakan, firman menjadi manusia artinya, ya firman itu manusia itu jadinya dari firman. Semua ciptaan itu firman. Kalau Yesus disebut firman, bukan hanya dia saja, semua firman. Kalau betul saya ingin tahu, mana ada orang lain disebut sebagai firman Allah? Kalimatullah. Isa fainahu rohullah wa kalimatuhu alqoha ila Maryam. Di dalam surah 4 ayat 171. Isa adalah rohnya Allah. Meskipun kita tidak setuju dan menurut Alkitab, Yesus bukan rohnya Allah. Rohnya Allah adalah Roh Kudus, itu lain lagi. Dan Roh Kudus itu bukan malaikat Gabriel, bukan. Roh Kudus itu rohnya Allah yang diam dalam Allah. Dan kalimatnya yang ditumpahkan pada Maryam. Di mana ada nabi lain atau rasul lain yang disebut sebagai kalimat Allah. Kalau dikatakan semuanya terjadi karena firman, iya itu tafsiran. Tapi teks yang mengatakan bahwa pohon itu kalimatnya Allah, matahari itu kalimatnya Allah, dan Yesus itu terjadi kalimatnya Allah. Di mana dalam Al-Quran? Tidak ada. Dan menurut cara pandang inilah orang yang saya lihat di TV itu, di YouTube itu mengatakan firman jadi manusia. Artinya ya firman itu yang jadi semua manusia ini. Ini tidak berbicara tentang semua manusia. Coba baca ayat itu seutuhnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu yang mana? Yang di atas tadi loh. Pada mulanya adalah firman. Terus? Dan diam di antara kita. Diam di antara kita, terus? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita, maksudnya di sini kami, maksudnya Yohanes, Petrus dan Yakobus yang telah melihat kemuliaan Yesus waktu dimuliakan di atas gunung. Coba kita baca dalam Matius pasal 17 ayat 2. Ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Oke, terus? Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Itulah dia, makanya Yohanes mengatakan kami telah melihat kemuliaannya. Nah kalau ini artinya manusia semua, kemuliaan apa yang dilihat? Ya dilihat kok cuma kami, kok bukan cuma orang. Ya kan? Jadi merujuk kepada memang Yesus itu firman yang jadi manusia. Jadi ayat ini tidak bisa, kalau baca ya jangan dipotong setengah gitu, harus dilihat seluruhnya. Kita baca lagi dari Yohanes 1 ayat 14 itu.
Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terus? Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kalau firman itu artinya semua manusia, manusia mana yang disebut sebagai anak tunggal Bapa? Kalau firman itu merujuk kepada semua nabi, nabi mana yang disebut anak tunggal Bapa? Dari gelarnya saja tidak ada yang punya gelar seperti itu. Dari mananya apalagi anak tunggal, berarti dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi ini tidak menunjuk kepada seluruh ciptaan, ini menunjuk memang firman yang satu itu menjadi manusia yang satu itu yang dinyatakan dalam kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa tadi. Sekali lagi, anak tunggal bukan berarti Allah itu kawin, punya istri lalu punya anak, enggak. Karena firman itu asalnya di dalam Bapa, tadi dikatakan, lalu keluar dari Bapa, seolah-olah Bapa itu di dalam dirinya mengandung firman-Nya sendiri, lalu firman itu dilahirkan atau keluar dari Bapa, yang dikandung lalu lahir itu namanya anak. Karena anak yang Allah itu cuma satu, maka firman-Nya juga satu. Nah, firman itu disebut anak yang cuma satu itu namanya anak tunggal. Itulah sebabnya firman-Nya Allah yang satu itu disebut sebagai anak tunggal. Jadi Yohanes 1:14 itu jangan ditafsirkan semau seenak udelnya sendiri, seenak perutnya sendiri. Konteksnya harus dilihat, ya. Gitu. Jadi mari kita lanjutkan. Mereka tidak percaya tentang dua kodrat Kristus, tapi Kristus mengatakan dia sudah ada dalam Allah. Ya kan? Sejak kekal sebelum dunia ada. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 kita baca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Bahasa aslinya, Ipen aftis Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Amin, amin, lego imin. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu," atau "Amin, amin, aku berkata kepadamu. Prin Abraham geneste, sebelum Abraham jadi, ego emi. Akulah aku. Dan akulah aku itu namanya Allah." Kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ketika Musa bertemu dengan Allah, ditanya, "Namamu siapa?" Gitu. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Aku adalah aku. Bahasa Yunaninya ego eimi, kalau bahasa Ibraninya ehyeh asher ehyeh. Dengan Yesus mengatakan ego eimi, dia mengatakan akulah Allah itu. Akulah yang dilihat Musa itu. Jadi bagaimana kita katakan bahwa Yesus tidak punya dua kodrat? Dia sudah ada sebelum dunia ada, katanya. Dia mendahului Abraham, katanya. Dia berada di dalam Bapa, katanya. Di dalam Allah, katanya. Mana ada sih makhluk seperti itu? Nabi yang dianggap paling besar pun tidak begitu. Mereka hanya manusia biasa. Yesus bukan. Jadi Yesus memang punya dua kodrat. Kodrat aslinya sebelum dia masuk ke dalam perut Maria, mengambil kemanusiaan dari Maria, lahir jadi manusia. Dan kodrat barunya ketika dia inkarnasi menjadi manusia. Ya. Jadi dengan demikian Alkitab menegaskan tentang kedui kodratan Kristus ini, bukan dui pribadi ya, bukan dua pribadi, satu pribadi dalam dua kodrat, dan tentang keilahiannya. Jadi kita percaya, ajaran yang ortodoks percaya bahwa firman Allah itu mengambil pada dirinya sendiri kodrat manusia, dan dia betul-betul manusia sejati maupun Allah sejati. Allah sejati karena dia di dalam Allah, firman-Nya Allah. Tapi dia manusia sejati karena dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang pasal Ibrani pasal yang ke 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan Karena daging, manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka maka firman Allah itu menjadi sama dengan manusia, dengan mereka. Terus? dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi betul-betul manusia gitu loh. Tanpa berubah dari keilahiannya, dia betul-betul mengambil manusia dan betul-betul manusia. Kita baca Ibrani 2:17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Itulah sebabnya dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu sebagai manusia. Dia manusia sejati karena dia telah menjadi sama dengan kita. Dia Allah sejati karena sejak kekal dia satu di dalam Allah itu sendiri sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus adalah Allah sejati yang keluar dari Allah yang sejati karena dia firman-Nya Allah. Dia manusia sejati yang keluar dari manusia sejati, yaitu Bunda Maria. Jadi dia memang punya dua kodrat. Kodrat kekal, kodrat aslinya yaitu kodrat ilahi yang satu dengan Bapa, dan kodrat manusia yang beda dengan Bapa, yang satu dengan kita, yang satu dengan Maria ibunya. Jadi sebagai manusia, sebagai Allah yang menjadi manusia, maka dia bergantung kepada Bapaknya dalam segala sesuatu dalam kemanusiaannya. Firman ini di dalam kemanusiaannya bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. Dia berdoa kepada Bapa dan menyerahkan kehendaknya sebagai seorang hamba kepada Tuannya. Dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di atas salib. Dan itulah keberadaan manusianya. Coba kita baca Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Berarti karena dia dalam rupa Allah, dia milik kodrat Allah, dia keilahiannya setara dengan Bapa, sama dengan Bapa, tidak lebih rendah dari Bapa. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, disinilah dia mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya bukan artinya membuang keilahiannya, tidak menampakkan keilahian itu dalam dirinya. Ya tetap di situ. Di dalam wujudnya yang manusia itu keilahiannya tetap ada, tidak hilang. Coba kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam dalam dialah berarti satu pribadi. Pribadi Yesus. Oke? Berdiam secara jasmania. Jasmania itu kodrat manusia. Seluruh kepenuhan keilahan. Seluruh kepenuhan keilahan berarti itu ilahi. Di dalam Yesus yang satu ini ada dua kodrat. Kodrat manusia dan kodrat ilahi. Jadi mengosongkan bukan artinya menghilangkan kodrat ilahinya, tetap di situ, hanya tidak dinampakkan. Jadi dengan demikian, sebagai manusia, dia tidak beda dengan kita, sama dengan kita dalam segala hal. Makanya, kalau kita ditanya, apakah Sang Bapa itu lebih besar dari kita? Dalam derajat, dalam kuasa. Ya. Kalau Yesus itu adalah manusia sejati, maka apa yang dikatakan di sini menunjukkan sebagai bukti yang sungguh-sungguh bahwa Kristus memang firman Allah yang berinkarnasi, sehingga Bapa lebih besar dari aku. Dan inilah ajaran Tritunggal itu. Itu membuktikan bahwa dia adalah sungguh-sungguh manusia. Jadi kalau melihat Alkitab jangan potong sini, ditafsirkan sendiri, lepas dari yang lain. Alkitab harus dilihat dari seluruh pesannya, jangan dicomot-comot seperti itu. Kalau dicomot-comot seperti itu, kita bisa membuktikan apa saja.
Saudara Hindu dan Buddha bisa membuktikan bahwa ada reinkarnasi dalam kisah orang yang lahir buta sejak lahir karena muridnya mengatakan yang berdosa siapa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, gitu kan? Nah, kalau orang ini sendiri lahir buta, kapan berdosanya? Oh, berarti kalau gitu ada reinkarnasi. Padahal itu bukan ajaran Alkitab. Orang Islam, nah itu yang paling banyak berusaha membuktikan memang Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Yesus hanya seorang rasul saja. Kenapa? Alkitab dibaca di konteks sendiri lalu diisi makna baru, makna yang sesuai dengan yang diyakini. Tidak melihat secara jujur pesan keseluruhan dari Alkitab itu. Ya. Jadi kalau begitu saksi Yehova itu entahkah itu mereka memang bodoh, maaf, atau mereka menipu memang. Sehingga memberikan kesan bahwa doktrin Tritunggal itu mengajarkan bahwa Yesus itu hanya Allah saja. Nah, ini banyak orang begitu. Tuhan kok bisa disalibkan? Loh, iya karena pikiranmu seolah-olah orang Kristen percaya yang berwujud manusia itu Allahnya tidak kelihatan. Allahnya itu adalah firman yang satu dengan Bapa. Sebab Allah itu tak dapat dilihat oleh siapapun. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Yang dapat dilihat dalam Yesus itu adalah wujud kemanusiaannya setelah inkarnasi. Wujud keilahiannya yang satu dengan Bapa sebelum dunia diciptakan. Wujud keilahiannya yang lebih tua dari Abraham. Wujud kemanusiaannya yang keluar dari Bapa. Wujud keilahiannya yang duduk di pangkuan Bapa. Itu tidak dilihat. Jadi yang disalibkan, yang bisa mati, yang bisa itu adalah wujud inkarnasinya dalam rupa manusia. Ya. Jadi jikalau orang-orang ini dapat menemukan pasal-pasal dalam Alkitab di mana digambarkan Yesus berbicara sebagai manusia, mereka mengatakan, wah itu menolak keilahian Yesus. Loh, kau yang ngomong wujud manusia inkarnasinya, kok kamu tafsirkan itu keilahian? Nah, orang Kristen tidak sebodoh itu deh. Orang Kristen tahu mana yang ilahi, mana yang manusiawi. Yang ilahi memang tidak bisa dilihat, tidak bisa mati, tidak bisa sakit, tidak bisa pakai apa ya? Orang bilang pakai kancut, maaf. Sampai disalibkan tanpa baju. Itu keilahiannya ketika menderita sebagai pesakitan, sebagai yang dianggap orang jahat oleh orang Romawi. Setelah inkarnasinya, bukan dalam wujud ilahinya. Makanya waktu dia disalib, waktu menderita itu sebagai manusia, bukan wujud ilahinya. Coba kita baca di dalam Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, garis bawah itu. Dalam keadaan sebagai manusia, garis bawah itu. Terus? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu apa? Dalam keadaan sebagai manusia, bukan Allah, bukan Tuhan. Allah dan Tuhan tidak bisa mati, tidak bisa menderita, tidak bisa disalibkan. Ketika Allah menjadi manusia, dalam wujud inkarnasinya itu dia disalibkan. Dia menderita, dia mati. Coba kita baca di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14 tadi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena anak-anak, artinya maksudnya manusia, itu anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka ia, firman itu tadi, menjadi sama dengan mereka, menjadi sama dengan manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia itu. Ya lahir, ya tumbuh, ya makan, ya sakit, ya haus. Dan, teruskan. Supaya oleh kematiannya. Dan bisa mati. Kalau dia ada wujud Allah, mana bisa mati? Sebab Allah itu tidak bisa mati. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 16.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah Allah maksudnya, satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Jadi dalam wujud keilahiannya Yesus tidak bisa mati. Firman tidak bisa mati karena dia satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Dia bisa mati karena telah berinkarnasi, mengenakan tubuh manusia. Dia menderita, dia menyalibkan. Jadi yang bodoh siapa? Kami atau kamu? Yang salah paham siapa? Kami atau kamu? Kami tahu Allah memang tidak punya tubuh, tidak punya wujud. Karena Allah itu roh, artinya gaib. Tetapi firman-Nya Allah turun ke bumi menjadi manusia. Dan firman Allah dalam kemanusiaannya lah, kemanusiaannya inilah mengatakan semuanya itu yang kalian jadikan bukti bahwa Yesus bukan ilahi. Ya. Jadi jika kalian menemukan pasal-pasal dalam Alkitab di mana Yesus digambarkan sebagai berbicara atau bertindak sebagai manusia, jangan kalian berpikir bodoh bahwa kalian sudah dapat menyangkal keilahian Yesus. Sebab kalian sudah membuat kategori yang salah dalam pikiran kalian. Ya. Dan juga perhatikan, ya, bahwa kalian dengan melakukan itu, kalian tuh membuat orang-orangan sawah. Karena karang-karang sendiri, kalian tembak-tembak sendiri gitu kan. Kalian bikin-bikin sendiri, ditembak-tembak sendiri. Tapi tidak merefleksikan kebenaran yang sesungguhnya mengenai keilahian Kristus maupun mengenai Tritunggal. Ya. Yohanes 14 ayat 28 ini adalah suatu teks tentang Tritunggal yang berlatar belakang Tritunggal, yang berbicara mengenai hubungan duniawinya antara firman yang jadi manusia dengan Allah Bapanya yang dari mana dia keluar. Karena firman itu keluar dari Allah seperti dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 42 tadi, maka dari situ juga dapat dikatakan Bapa lebih besar dari aku karena Bapa adalah asal daripada firman ini. Tapi yang lebih tegas lagi, karena dia berbicara dalam wujud manusia, dalam wujud inkarnasinya inilah dia mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Bukan dalam wujud ilahinya. Sebab dalam wujud ilahinya, dia itu setara dengan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dalam harus rupa Allah kesetaraan dengan Allah. Dalam wujud ilahinya sebagai firman, dia setara dengan Allah, tidak lebih rendah dari Allah. Ya. Jadi usaha untuk menggunakan pasal-pasal yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus sebagai firman yang telah jadi manusia, sebagai argumen menentang keilahiannya, karena itu sebagai akibat mengambil teks lepas dari konteksnya dan menyalah terapkannya. Jadi ayat itu tidak membuktikan apa-apa yang menunjuk kepada kebukan ilahian Yesus. Ya, dah. Ayat yang selanjutnya yang sering digunakan adalah Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Inilah barangkali ayat yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas dari orang-orang bidat Arianisme ini. Argumentasi dari bidat ini mengatakan karena Allah itu tidak nampak,
Maka Kristus tidak mungkin Allah karena dia manusia yang nampak. Kedua, Kristus disebut sebagai yang sulung daripada semua ciptaan. Dalam arti bahwa dia adalah yang pertama dari ciptaan-ciptaan sebagai yang awal diciptakan. Mari kita bahas. Argumen yang pertama bahwa Yesus wujud manusia itu menunjukkan dia bukan Allah. Ini argumen orang-orangan sawah tadi. Tidak ada orang yang percaya pada Tritunggal menyatakan bahwa anak Allah yang nampak itu sama dengan Bapa yang tidak nampak. Ini kesalahan kategori. Mengacaukan Sang Bapa dan Sang Putra, seolah-olah Sang Bapa dan Sang Putra itu sama saja, hanya satu pribadi. Di dalam kidung purba mengenai Kristus dari Kolose 1:15 ini, ungkapan gambar dari Allah yang tidak kelihatan atau ikon tu theu tu auratu sebenarnya merupakan indikasi mengenai keilahian Kristus. Secara literal itu berarti apa adanya Sang Bapa itu secara tidak nampak, demikianlah Sang Putra itu secara nampak. Ya, kita gambar. Gambar itu merefleksikan orangnya. Kristus sebagai yang menyatakan Bapa. Ini menunjuk kepada hubungannya yang unik dengan Bapa. Kata ikon atau gambar mengimplikasikan representasi dan manifestasi ilahi. Jadi Kristus adalah wahyunya Allah, yang mewahyukan Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Ya, karena anak tunggal Allah atau firman Allah itu yang menyatakan Bapa, maka dia gambarnya Bapa. Dan anak tunggal Allah itu ada di pangkuan Bapa. Ini bahasa kias. Bukan artinya Allah punya pangku, punya kaki dua, lalu bersila, lalu di pangkunya ada anaknya. Bukan itu. Itu menggambarkan kedekatan yang namanya anak tunggal ini dengan Allah, bahkan di dalamnya, karena dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya yang mana? Ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa tadi. Terus yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Kenapa? Anak itu adalah firman. Dan kita sudah baca tadi bahwa Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman. Dan Allah menyatakan dirinya juga melalui firman. Oleh karena itu dia disebut gambar, karena dia sebagai penyataan atau manifestasi dari Allah itu sendiri. Ya. Setelah menghubungkan Kristus dengan Sang Bapa, ayat ini selanjutnya menghubungkan Kristus dengan alam semesta. Dia diberi gelar sebagai yang sulung, prototokos, yang dilahirkan pertama. Pernah itu dikira maknanya prototokos ini adalah merupakan kata-kata Alkitab yang unik. Tetapi sekarang telah diketemukan di dalam banyak tulisan-tulisan kuno sejauh abad ke-5 sebelum Masehi, bahwa maknanya bukan demikian. Jadi tafsiran Arius, tafsiran saksi Yehova itu salah untuk beberapa alasan.
Jikalau Paulus ingin mengatakan bahwa Kristus adalah pertama kali yang diciptakan, dia seharusnya menggunakan kata menciptakan, ketizo. Tapi di sini bukan kata ketizo. Kata ketizo tidak ada di sini. Dia menggunakan gelar penghormatan yang berarti orang yang prominent, itu sangat unggul gitu ya. Artinya kepala dari ciptaan. Jadi ini bukan kronologi atau urutan waktu penciptaan, tetapi penghormatan dari Kristus sebagai penciptalah yang dimaksudkan. Segenap ciptaan pasis kteseos maknanya tergantung pada kata prototokos yang sulung, dan itu membuat jelas bahwa kata yang sulung ini berdiri di dalam suatu hubungan dengan ciptaan sebagai pengantara. Dengan demikian ini bukan masalah prioritas secara sementara dari Kristus yang sudah ada sebelumnya, tetapi ini merupakan superioritas Kristus sebagai sarana di mana ciptaan dijadikan, dan bukan bagian dari ciptaan itu sendiri, tetapi dia berdiri dalam hubungan yang sangat unik, sangat istimewa dengan Sang Bapa yang tidak nampak itu. Ya. Jadi yang sulung di sini tidak menunjuk kepada bahwa dia yang diciptakan pertama kali. Dalam konteks ini, Kolose 1 ayat 15 berbicara tentang Kristus sebagai mediator, pengantara, dan pencipta dunia yang ada sekarang ini. Dan ini tidak berbicara mengenai Yesus sebagai yang diciptakan pada masa yang lalu, sebagai yang pertama kali diciptakan. Karena pasal ini lalu berbicara mengenai di dalam ayat yang ke-16-17 bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu, maka dia sendiri tidak mungkin termasuk dalam segala sesuatu itu. Di dalam terjemahan Saksi Yehova ditambah kata yang lain. Coba kita baca di dalam Kolose 1 ayat 15 itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, itu ditambah oleh mereka. Lebih yang sulung dan lebih utama dari segala ciptaan yang lain. Tidak ada bahasa aslinya yang lain itu. Nah, dengan kata mengatakan yang lain, maka Yesus juga ciptaan gitu loh. Dan itu tidak jujur. Menciptakan, memaksakan doktrinnya untuk ayat Alkitab supaya cocok dengan pemikirannya, itu tidak jujur. Dan itu keliru dan itu sesat. Terus, dan terakhir, dengan mengatakan kata yang lain itu, maka Saksi Yehova dan Arianis berusaha untuk menghindari implikasi keilahian Yesus. Ya. Yang terakhir, ayat yang ke-16, bahwa segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Dan yang dimaksud Dia di sini adalah Kristus. Dengan demikian, Ia haruslah Allah, karena segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan dan hormat baginya. Coba baca ayat 16 itu. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia. Ngapain kalau segala sesuatu diciptakan, diperuntukkan pada sesama makhluk, ngapain? Bahwa itu diciptakan untuk Dia, menunjukkan keilahiannya. Dan ayat yang terakhir yang sudah kita bahas tadi adalah dari Wahyu 3:14. Kita sudah bahas tadi, kata archi di situ bukan berarti
permulaan, tapi sumber asal usul. Jadi saudara, kita sudah memberikan ringkas analisa yang singkat mengenai sifat, asal usul, sejarah, dan argumen-argumen dari Arianisme. Arianisme atau ajaran bukan Sabellianisme, ajaran Unitarianisme, ya, itu munculnya dari ide filsafat yang asing dari Alkitab dan keyakinan yang bersumber dari Alkitab. Ajaran ini bersifat reaksi dari ajaran yang sudah ada dari zaman purba. Dan ajaran ini menghabiskan kebanyakan dari waktunya untuk mencoba untuk merobek-robek ajaran Tritunggal. Ini menjelek-jelekkan karakter, motif dari orang-orang yang mempercayai Allah yang Esa itu adalah Bapa yang memiliki firman yang disebut putra dan memiliki prinsip hidup atau nafas yang disebut Roh Kudus. Dan pada akhirnya ajaran ini jatuh kepada anatema. Kenapa? Mereka membenci Kristus yang ilahi. Mereka membenci Allah yang esa, yang memiliki firman yang kekal dan rohnya yang kekal. Sebagaimana dikatakan 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Anatema. Terkutuklah dia. Dan ajaran ini bukan ajaran rasuliah. Dan ajaran yang bukan ajaran rasuliah kalau diikuti dikatakan terkutuk juga. Galatia 1 ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, sekalipun kami maksudnya Rasul Paulus dan kolega para rasul atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberitakan para rasul kepada gereja mula-mula. Terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Hati-hati dengan ajaran. Jangan merasa pandai. Jangan memaksakan ide-ide kita. Dan menyerang ajaran-ajaran yang memang berasal dari zaman para rasul itu. Saudara-saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan untuk malam ini. Tuhan berkati. Shalom. Terus Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.